Ya, halo teman-teman. Dalam video ini kita akan coba membuktikan rumus binomial Newton ya, di mana rumusnya itu adalah ini ya, yaitu A plus B pangkat N itu akan sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi R dari N, kemudian dikali dengan A pangkat N minus R kali B pangkat R. Itu ya. Kemudian pembuktian ini kita lakukan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika itu ada tiga cara. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa untuk N sama dengan satu itu benar. Kemudian kita akan mengasumsikan untuk N sama dengan K itu benar. Dan yang terakhir, nanti kita akan coba menunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus satu itu benar. Oke ya? Nah, saya akan mulai dari langkah pertama. Ya, saya berikan nomor satu gitu ya. N sama dengan satu. Oke? Kita akan coba tuliskan ulang ekspresi matematikanya, yaitu A plus B ya, pangkat N sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan N ya. Kali kombinasi R dari N dikali dengan A pangkat N minus R kali B pangkat R. Oke. Nah, karena N sama dengan satu, maka ini bisa saya tuliskan menjadi A plus B pangkat satu ya. Kemudian sigma R sama dengan 0 sampai dengan satu ya. Kemudian kombinasi R dari N. Kemudian kali A pangkat N minus R kali B pangkat R. Itu ya. Nah, kemudian karena kita berbicara sigma, maka bentuk yang ini bisa saya tuliskan menjadi apa, teman-teman? Nah, saya akan mulai dari kombinasi R-nya berapa? Dimulai dari 0, yaitu 0 dari satu dikali dengan A pangkat satu minus 0 dikali dengan B pangkat 0. Betul ya? Kemudian karena sigma ditambahkan. Kombinasi setelah R sama dengan 0, setelahnya apa? Yaitu R sama dengan satu ya. Minus satu dari satu dikali dengan A pangkat satu minus satu ya. N dikurangi R. Kemudian kali B pangkat R-nya berapa? Satu ya. Oke. Ya, kalau Anda hitung ya kombinasi 0 dari satu itu akan sama dengan apa, teman-teman? Satu faktorial per 0 faktorial dikali dengan apa? Satu minus 0 faktorial. Ini akan sama dengan satu ya. Silakan hitung sendiri. Kemudian kombinasi satu dari satu juga bisa diperoleh sesuai dengan definisi kombinasi, yaitu satu faktorial per satu faktorial, satu minus satu faktorial. Ini juga akan sama dengan satu. Itu ya. Silakan ingat kembali materi dari kombinasi. Nah, karena kombinasi 0 dari satu itu sama dengan satu, maka saya tuliskan seperti ini. A pangkat satu ya, karena satu minus 0 sama dengan satu. B pangkat 0 itu sama dengan satu ya. Segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya adalah satu. Oke, lanjut. Ditambah dengan kombinasi satu dari satu. Itu sama dengan satu. A pangkat satu minus satu. A pangkat 0 ya. Itu juga akan sama dengan satu. Kemudian B pangkat satu, itu B. Ini akan sama dengan A pangkat satu plus B pangkat satu. Ini akan sama dengan A plus B. Oke, kalau kita lihat sisi ruas kiri, A plus B pangkat 1. Ya, nilainya pasti A plus B itu sendiri. Oke, untuk terbukti ya, terbukti benar. Ya, untuk N sama dengan 1. Oke, ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke langkah kedua. Ya, saya akan geser. Nah, langkah kedua. Oke ya. Langkah kedua ya diasumsikan bahwa ya untuk N sama dengan K itu benar. Oke, maka kita bisa menuliskan bentuk rumus binomial Newton yang ini ya dengan catatan mengganti N-nya sama dengan K ya. Oke, maka kita peroleh yaitu A plus B pangkat K ya, itu akan sama dengan sigma mulai dari R sama dengan 0 sampai dengan K kali kombinasi R dari N dikali dengan A pangkat K minus R dikali dengan B pangkat R. Gitu ya. Ini kita asumsikan benar. Oke. Kemudian langkah ketiga, ya, langkah ketiga itu akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1 benar ya, teman-teman. Kita akan menunjukkannya.
Oke, maka bentuk yang akan kita tunjukkan adalah, kita akan tunjukkan bahwa A plus B, N-nya diganti menjadi K plus 1 ya. Ini pangkat K plus 1 itu akan sama dengan sigma mulai dari R sama dengan 0 sampai dengan K plus 1, kombinasi R dari K plus 1 ya, gitu ya. Kemudian dikali dengan A pangkat apa? K plus 1 minus R dikali dengan B pangkat R. Ini yang akan kita tunjukkan. Oke. Nah, kita akan coba mulai ya. Kita akan coba mulai menunjukkan bentuk ini, di mana kita akan mulai dari apa yang sudah kita peroleh, yaitu kita memperoleh bahwa untuk N sama dengan K itu benar. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa A plus B, saya tuliskan ulang ya, pangkat K itu akan sama dengan R sama dengan 0 sampai dengan K, kombinasi R dari K ya, kemudian kali A pangkat K minus R, dikali dengan B pangkat R. Ya, ini udah kita asumsikan benar, sehingga kita bisa menggunakannya. Nah, karena ini persamaan, maka saya bisa mengalihkan kedua persamaan ini dengan A plus B, sehingga diperoleh A plus B, saya kalikan dengan A plus B pangkat K ya. Oke. Kemudian A plus B ini juga saya kalikan dengan ruas kanannya, yaitu dikali dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan K, kombinasi R dari K, A pangkat K minus R, B pangkat R. Boleh ya, karena persamaan, apa yang saya lakukan di kiri harus saya lakukan di kanan. Nah, ide dasar kenapa harus saya kalikan dengan A plus B, yaitu sebenarnya adalah untuk memunculkan pangkat K plus 1. Kenapa? Teman-teman kalau ingat, ya, A pangkat X itu dikali dengan A pangkat 1, itu akan sama dengan A pangkat X plus 1. Ya. Maka sebenarnya menggunakan sifat yang ini, kita di ruas kiri sudah bisa langsung menemukan bahwa A plus B dikali A plus B pangkat K itu akan sama dengan A plus B pangkat K plus 1. Oke, ruas kiri sudah ketemu bentuknya seperti ini. Tinggal ruas kanannya. Bagaimana cara kita supaya bisa menuliskan ruas kanannya menjadi bentuk yang ini, teman-teman? Ya. Nah, kita akan mulai dengan A di sini, saya kalikan dengan suku yang di sini. Kemudian B yang di sini juga saya kalikan dengan suku yang di sini. Kita peroleh yaitu A dikali dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan K, kombinasi R dari K, A pangkat K minus R, B pangkat R. Oke ya. Kemudian ditambah dengan B juga saya kalikan dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan K ya. Kemudian kombinasi R dari K kali A pangkat K minus R kali B pangkat R. Oke, lanjut. Kemudian, ya, kalau kita perhatikan, ya, bentuk dalam sigma ini bisa kita jabarkan menjadi, ya, A dikali dengan, tentu R-nya mulai dari 0 sampai dengan K, begitu ya. Maka saya coba akan jabarkan, mungkin saya akan ganti warna ya teman-teman. Saya akan ganti warna, oke. Bentuknya ini saya ubah menjadi warna merah ya. Bisa saya jabarkan menjadi apa? Karena dia sigma, maka R ini mulai dari 0, kemudian K, betul ya, A pangkat K minus 0, B pangkat 0, ditambah dengan, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu kombinasi R-nya diganti menjadi 1 dari K, ya, kemudian A pangkat K minus 1 kali B pangkat 1. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Bisa diperoleh juga kombinasi 2 dari K, betul ya? Kemudian kali dengan A pangkat K minus 2 B pangkat 2. Oke, kemudian kalau saya lanjutkan, ya, sampai seterusnya, sampai nanti ketemu bentuk yang terakhir, yaitu kombinasi R itu akan sama dengan K itu sendiri. Ya, berarti kombinasi K dari K, ya, A pangkat K minus K, ya. Kenapa? R-nya tadi sama dengan K. Kemudian B pangkat K. Oke, ya, saya geser ya. Gitu ya, teman-teman. Nah,
Kemudian, ini saya tutup dengan tanda kurung ya. Oke, selanjutnya bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini juga saya jabarkan seperti yang saya lakukan di bentuk yang ini tadi. Ya, maka saya peroleh, karena ini plus ya, maka bisa saya tuliskan menjadi plus ya, B dikali dengan penjabaran kok sigma ini bagaimana sih? Ya sama, kita mulai R-nya kita mulai dari 0 ya, maka diperoleh kombinasi 0 dari K ya. Pangkat apa? A pangkat K minus 0 kali B pangkat 0 ditambah dengan kombinasi 1 dari K A pangkat K minus 1 dikali dengan B pangkat 1 ditambah dengan kombinasi 2 dari K kali A pangkat K minus 2 kali B pangkat 2 ditambah dengan, oke, untuk bentuk yang ini saya bedakan dengan bentuk yang di atas ini dengan cara apa? Sebelum saya menuliskan kombinasi K dari K, tentu angka sebelum atau suku sebelum K itu ada namanya suku K minus 1. Betul ya? Ya. Maka sebelum saya tuliskan ini di bagian sini, saya tuliskan dulu ada satu suku lagi, yaitu suku sebelum yang di sini. Suku sebelum R sama dengan K. Yaitu apa? Kombinasi K minus 1 dari K. A-nya bagaimana? Ya, A-nya pangkat K minus. Oke, minus apa? K minus 1. Oke ya. Kemudian B-nya apa? B-nya pangkat K minus 1. Selanjutnya, setelah, sebentar ya, saya geser dulu. Ya, baru setelah suku ini ada suku di mana R sama dengan K, sehingga kombinasi K dari K, oke, kali A pangkat K minus K kali dengan B pangkat K. Gitu ya? Ya, oke. Coba saya geser dulu. Nah, inilah yang kita peroleh di bentuk terakhir ya, teman-teman. Kemudian, mari kita perhatikan jika A di sini, ya, jika A yang di sini, saya kalikan dengan setiap suku yang berada di kurung siku ini, ya, dengan ini, kemudian dengan ini, dan selanjutnya, maka yang berubah apa sih? Tentunya yang berubah adalah yang mempunyai variabel A. Gitu ya. Misalnya, A dikali dengan suku yang di sini, maka pasti A-nya berubah menjadi apa? A dikali A pangkat K itu akan sama dengan A pangkat K plus 1. Betul ya? Maka dengan warna yang sama yaitu merah, saya bisa menuliskan ya perkalian A dengan setiap suku ini, saya bisa memperoleh apa teman-teman? Saya bisa memperoleh kombinasi 0 dari K ya A pangkat K minus 0 itu K ditambah dengan A ditambah dengan 1 karena A kali A pangkat K, betul ya? Maka ini bisa diperoleh A pangkat K plus 1. Lanjut. Perkalian K dengan suku yang di sini diperoleh kombinasi 1 dari K, kemudian A pangkat K minus 1 dikali A ini ya. A pangkat K minus 1 dikali dengan A. Hasilnya berapa? A pangkat K minus 1 tambah 1. Itu akan sama dengan apa? A pangkat K. Kemudian B pangkat 1 ditambah dengan kombinasi 2 dari K. Oke. A pangkat K minus 2 dikali dengan A. Berarti A pangkat K minus 2 ditambah 1. Itu akan sama dengan berapa, teman-teman? A pangkat K minus 1. Oke, selanjutnya sampai seterusnya, sehingga kalau bentuk ini saya kalikan dengan A, maka diperoleh kombinasi R. Sorry, ini kayak kombinasi K dari K kali A pangkat K minus K, itu 0. Kemudian ditambah dengan 1, ya pasti A pangkat 1. B pangkat K. Oke, kemudian dengan cara yang sama, ya saya mengalihkan B ini juga dengan setiap suku yang di sini. Sehingga diperoleh ya, B dikali dengan suku yang di sini, maka yang berubah adalah yang punya variabel B-nya ya, sehingga kombinasi 0 dari K, A pangkat K minus 0, pangkat K ya, B pangkat 0, dikali dengan B, maka itu diperoleh B pangkat 1 ya, tambah dengan
kombinasi 1 dari K, kemudian A pangkat K minus 1 ya, B kali B, ya itu yang sama dengan B kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan kombinasi 2 dari K, ya, kali A pangkat K minus 2. Kemudian di sini ada berapa? Di sini ada B pangkat 2 ya, berarti maka diperoleh B pangkat 3. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau saya lanjutkan, ya saya lanjutkan sampai seterusnya, sehingga perkalian B dengan suku yang ini diperoleh yaitu kombinasi K minus 1 dari K. Ya, oke. Ini bukan K ya, tapi ini adalah simbol kombinasi. Gitu ya. Kemudian A pangkat K minus K itu sama dengan 0. Kemudian negatif kali negatif itu pangkat 1 ya. Kemudian B pangkat K minus 1 dikali dengan B. Negatif 1 tambah 1 ya 0. Berarti B pangkat K. Oke. Selanjutnya, ditambah dengan ya, ditambah dengan suku ini saya kalikan dengan B, maka diperoleh kombinasi K dari K. A pangkat K minus K itu sama dengan 1 ya, maka saya, sorry, 1 K minus K itu sama dengan 0, maka sama dengan 1 ya. Jadi saya tuliskan 1 saja, kemudian B pangkat K dikali B, itu akan sama dengan B pangkat K plus 1. Oke, ya, ini sudah kita peroleh seperti ini, teman-teman. Kemudian, kita akan coba ubah warnanya menjadi hitam. Oke, nah, selanjutnya, kalau coba kita bahas satu persatu sukunya ya, misalnya nih, suku yang di sini, ya, kombinasi 0 dari K. Ya, kombinasi 0 dari K kalau dihitung berdasarkan dengan definisi kombinasi, itu akan sama dengan kombinasi 0 dari K ya, itu akan sama dengan apa? K faktorial per 0 faktorial K minus 0 faktorial, betul kan? Ini juga akan sama dengan 1. Ya enggak? Ya. Maka bentuk yang ini bisa saya tuliskan menjadi, ya saya ganti menjadi warna merah saja ya. 1 ya. Kombinasi 0 dari K itu 1. Berarti saya bisa menuliskan A pangkat K plus 1. Betul ya? Oke. Selanjutnya, ya, di sini yang kita peroleh ya, kombinasi 1 dari K. Selanjutnya ini kan, kombinasi 1 dari K. Oke, coba kita lihat. Dia mempunyai variabel A pangkat K, kemudian B pangkat 1. Dari semua suku yang warna merah dan ini warna ungu ya, yang mempunyai variabel A pangkat K dan B pangkat 1, ada berapa? Kalau kita perhatikan, ada 2. Yang pertama adalah suku yang di sini, kemudian yang kedua adalah suku yang di sini. Betul ya? Maka, ini bisa kita gabungkan, sehingga diperoleh, ya, suku yang bersesuaian ini saya gabungkan, yaitu plus kombinasi 1 dari K ditambah dengan kombinasi 0 dari K, betul ya? Kemudian dikalikan dengan apa? A pangkat K kali B pangkat 1. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah A pangkat K dan B pangkat 1, saya akan berpindah ke, di sini ada B pangkat 1 ya. Oke, saya akan pindah ke A pangkat K minus 1 dan B pangkat 1. Nah, ini akan sama dengan yang di sini. Betul ya? Nah, ini bisa saya gabungkan menjadi kombinasi 2 dari K ditambah dengan kombinasi 1 dari K, ya, dikali dengan apa? A pangkat K minus 1 dikali dengan B pangkat 1. Ya, ini pangkat 1, kemudian kalau ini jadi pangkat 2 ya, bukan pangkat 1. Oke? Oke? Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, jikalau saya di sini melanjutkan suku yang di sini, maka suku selanjutnya itu nanti pasti akan sama dengan yang suku di sini. Ya. Selanjutnya, kalau diteruskan, ya, maka
yang diperoleh apa sih? Selanjutnya adalah A pangkat 1 dan B pangkat K. Nah, ini akan sama dengan suku yang di sini. Betul ya? Maka bisa saya tuliskan menjadi apa, teman-teman? Yaitu, saya tuliskan di bawah ya. Kombinasi, apa nih? K dari K ya. K dari K ditambah dengan apa? Di sini ada kombinasi K minus 1 dari K. Dikali dengan berapa? Yaitu A pangkat 1 dan B pangkat K. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah ini, teman-teman. Kombinasi K dari K. Kombinasi dari K berdasarkan dengan definisi, ya, kombinasi K dari K itu akan sama dengan 1 ya. Nanti silahkan dicek sendiri dengan menggunakan definisi kombinasi. Maka ini juga bisa saya tuliskan menjadi 1 dikali B pangkat K plus 1. Nah, tugas kita udah mulai ringan ya, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Saya akan lanjut mengubah warnanya mungkin menjadi hitam ya. Nah, oke. Di sini sudah ada kombinasi seperti ini, suku yang ini ya. Oke, kemudian suku yang ini. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu bahwa kita mempunyai namanya identitas binomial Newton ya. Identitas binomial Newton itu yaitu mengatakan bahwa kombinasi R dari N ya, kemudian ditambah dengan kombinasi R minus 1 dari N ya, itu akan sama dengan ya ini atau dengan pola seperti ini ya, kombinasi R dari N ditambah dengan kombinasi ini sama ya, penulisan yang sama, hanya saja menggunakan simbol yang berbeda. Kombinasi R minus 1 dari N itu akan sama dengan berapa sih? Ini akan sama dengan ya kombinasi ya, ini akan sama dengan kombinasi R dari N plus 1. Atau ini akan sama dengan kombinasi R dari N plus 1. Ini identitas binomial Newton namanya. Ya. Maka menggunakan identitas ini, setiap suku yang di sini bisa kita ubah menjadi apa, teman-teman? Ya, menyesuaikan dengan ini. Misalnya, kombinasi 1 dari K ditambah dengan kombinasi 0 dari K. Nah, ini kan sama, R-nya sama dengan berapa? Kalau Anda perhatikan, R-nya adalah 1. R minus 1-nya adalah 0, betul kan? Ya, maka ini saya tuliskan menjadi apa, teman-teman? Ya, A pangkat K plus 1 ditambah dengan bentuk yang ini digabungkan dengan menggunakan sifat yang di sini. Sehingga diperoleh apa, teman-teman? Kombinasi K dari apa? K plus 1. Betul ya? Lanjut. Selanjutnya, dikali dengan A pangkat K kali B. Kemudian, coba Anda perhatikan di sini. Ya. Kalau Anda perhatikan, di sini R-nya bukan K ya, tapi R-nya adalah 1 ya. Ya. Oke. Kemudian, kalau bentuk yang ini, kita gabungkan. Ya. Coba perhatikan, R-nya apa sih? R-nya di sini adalah 2. Ya. Kemudian R minus 1 itu sama dengan 1. Ini dia. Gitu ya. Maka ini bisa kita gabungkan juga menjadi kombinasi 2 dari K plus 1. Kali dengan apa? A pangkat K minus 1 kali B kuadrat. Gitu ya. Dan selanjutnya, sampai dengan, nah bentuk yang ini teman-teman. Anda perhatikan, R-nya itu apa sih? R-nya sama dengan K. Ya udah, R minus 1 sama dengan K minus 1. Maka bentuk yang ini bisa saya tuliskan menjadi apa? Sesuai dengan identitas binomial Newton, diperoleh bahwa R-nya sama dengan K, ya, kemudian K plus 1, ya kombinasi K dari K plus 1. Dikali dengan A, kali dengan B pangkat K. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini, B pangkat K plus 1. Nah, pembuktian kita udah mau hampir selesai nih, teman-teman. Ya. Maka di sini sudah ada pola kombinasi mulai dari 1, 2, K, dan seharusnya seterusnya gitu ya. Nah, saya akan mengakali bentuk ini, mengubahnya menjadi di belakangnya atau koefisiennya akan saya ubah menjadi kombinasi juga, tapi menyesuaikan dengan kombinasi yang di sini. Gitu ya. Nah, artinya saya akan mencari sebuah kombinasi yang hasilnya adalah 1, tapi menyesuaikan dengan pola yang di sini.
Gitu ya. Oke, maka bentuk ini, koefisien 1 ini bisa saya menghasilkan dari apa? Kombinasi 0 dari K plus 1. Ya enggak? Kenapa? Karena kombinasi 0 dari K plus 1 itu, teman-teman, itu kan sama dengan apa? Ya. K plus 1 faktorial per 0 faktorial dikali dengan K plus 1 ya, minus 0 faktorial. Ini akan sama dengan berapa? 1. Silakan cek sendiri ya. Nah, kemudian kali dengan A pangkat K plus 1 ditambah dengan kombinasi 1 dari K plus 1 kali A pangkat K kali B ya. Kemudian tambah dengan kombinasi 2 dari K plus 1 kali A pangkat K minus 1 B kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan kombinasi K dari K plus 1 kali kali B pangkat K. Betul ya? Kemudian yang terakhir, hal yang sama saya lakukan seperti yang saya lakukan di sini, tapi saya akan mencari ya, kombinasi yang menghasilkan 1, ya, tapi akan mengikuti pola ini, yang dimana setelah K sebenarnya adalah ada angka K plus 1, betul kan? Maka kombinasi yang bisa memunculkan 1 dan mengikuti pola yang di sini, yaitu adalah kombinasi K plus 1 dari K plus 1 itu sendiri. Ya, itu kombinasi K dari K plus 1 itu akan sama dengan apa? 1 dikali dengan B pangkat K plus 1. Itu, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian, kalau kita perhatikan, ya, bentuk yang ini, dari sini sampai dengan yang terakhir di sini, apa sih dia? Dia adalah apa? Sigma R sama dengan 0, mulai dari 0 ya. Kemudian sampai dengan K plus 1, dari apa? Dari A pangkat berapa? K plus 1 ya, minus R. Misalnya nih, suku yang di sini. A pangkat K plus 1, betul kan? Kemudian kali B pangkat K plus 1, ya, kemudian dikurangi dengan R. R-nya kan 0 ya. Gitu ya. R-nya 0, berarti A pangkat K plus 1 tetap. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah R. R-nya berapa kalau di suku ini? R-nya adalah 0 kan? Kemudian di sini, B-nya berapa? B pangkat R, R-nya berapa? 1 gitu ya. Nah, ini berarti pola yang kita peroleh dari sini ke sini, terusnya menjadi sigma R sama dengan K plus 1 kali A pangkat K plus 1 minus R kali B pangkat R. Ini sudah sesuai dengan tujuan kita awal, teman-teman. Coba kita lihat. Yang akan kita buktikan adalah ini tadi ya. Oke, yang akan kita buktikan ini ya. Ya, kita akan membuktikan bahwa A plus B pangkat K plus 1 itu sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai K plus 1, ya, kombinasi R dari K plus 1 kali A pangkat K plus 1 minus R kali B pangkat R. Gitu ya. Coba kita lihat yang terakhir. Ya, yang terakhir belum saya tambahkan sigma ya. Oke, mohon maaf. Tuliskan ulang. Ya, sigmanya ada ya. Sorry, bukan sigma, tapi kombinasinya ini ya, yang muncul kombinasinya. Oke, kombinasi mulai dari mana? Ya, kombinasi yang muncul adalah kombinasi R dari K plus 1 ya, dikali dengan A pangkat K plus 1 minus R kali B pangkat R. Tadi ruas kiri sudah kita tunjukkan, yaitu A plus B pangkat K plus 1. Terbukti. Ya, sekian dan semoga video ini membantu ya teman-teman. Dan satu tugas kita nanti, mungkin teman-teman bisa mencoba ya. Kita selain dari rumus binomial Newton ini, coba rumus yang identitas tadi ya. Identitas ini bisa dicoba sebagai latihan ya teman-teman. Apakah ini benar atau tidak, bisa menggunakan induksi matematika. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.